Baru-baru ini, anggota DPRD Belu asal fraksi Gerindra Agus Pinto dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Belu dan Polres Belu, Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 lalu. Agus Pinto dilaporkan oleh anak kandung Vanus Atok, Bernardinus Taek. Agus Pinto dilaporkan ke BK DPRD dan Polres Belu lantaran pernyataannya dalam grup anggota DPRD Belu, yang menuding adanya pemungutan dan tuduhan atas Vanus Atok dan Julio Dokarmo sebagai pembunuh Joao Vincente 2017 silam. Hal ini mendapat tanggapan dari kantor pengacara Gabriel Sukukotan dan Partners, ditemui media ini pada Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 di Kupang. Gabriel Sukukotan dalam pandangan hukumnya mengatakan, terkait dugaan penuduhan terhadap Stefanus Atok Bau di Kabupaten Belu tentang pemungutan dan pembunuhan, menurutnya ketua veteran adalah Stefanus Atok Bau, tetapi informasi yang ia peroleh bahwa sebagai ketua dan sampai dengan hari ini tidak pernah melakukan pungutan. Sementara terkait kasus pembunuhan yang dituduhkan Agus Pinto kepada Vanus Atok dan Julio Dokarmo, menurut GSK bahwa tuduhan lebih keji, padahal proses hukum yang sudah berlanjut akhir dan telah diputuskan. Berikut pandangan hukum Gabriel Sukukotan secara lengkap. Ya, saya Gabriel Sukukotan dalam kaitan sebagai pengacara dalam hubungan dengan penegakan hukum. Ada dugaan penuduhan terhadap Stefanus Atok di Kabupaten Belu tentang pungutan yang diambil ke orang-orang veteran. Pandangan hukum saya dalam kaitan dengan penegakan begini. Memang ketua veteran itu kan Stefanus Atok ya, Stefanus Atok. Tetapi dalam informasi yang saya tahu bahwa sebagai ketua sampai dengan hari ini tidak pernah melakukan pungutan untuk kepentingan apa dari anggota veteran, sehingga sekarang menjadi diskusi publik yang berujung pada orang kembali menuduh Stefanus Atok sebagai ketua veteran yang berkantor jelas, beralamat jelas itu sebagai orang yang bertanggung jawab. Tapi dari segi hukum saya mau katakan demi penegakan supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama adalah kepada para pihak yang merasa korban mendapat pungutan dari kelompok atau oknum orang yang mengatasnamakan veteran itu kan oknum. Jadi kepada masyarakat Belu atau masyarakat di luar Kabupaten Belu sebagai anggota veteran yang pernah menjadi korban itu kan harus menunjukkan kepada siapa yang menagih dan untuk apa, itu kan dialah yang bertanggung jawab. Bukan menuduh kembali ketua yang berkantor jelas wajib bertanggung jawab, karena kelakuan-kelakuan itu kan dilakukan oleh oknum tertentu yang mengaku diri sebagai veteran. Sehingga adalah naif jika lain orang yang memungut lalu kepada Bapak Stefanus Atok lah yang bertanggung jawab atas semua tagihan yang dilakukan oleh orang-orang yang ngaku sebagai veteran yang bisa mengurus segala sesuatu itu adalah atas perintah daripada Bapak Stefanus Atok. Karena itu kepada masyarakat sesungguhnya kan memproseskan oknum itu, sehingga secara penegakan hukumnya oknum itulah yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena sebagai ketua kan tidak pernah mengetahui. Memang bisa masyarakat bertanya bahwa kenapa ketua tidak menegur para pihak itu yang menagih kepada kelompok veteran itu. Tetapi kan upaya itu kan pasti sebagai ketua juga pasti memanggil atau memeriksa mereka. Tapi ini kan informasi-informasi yang didapat ini kan banyak orang yang menagih di lapangan. Karena itu kita butuh yang namanya ruang, masyarakat perlu melapor kepada Bapak Stefanus Atok sebagai ketua veteran supaya bisa mendapat klarifikasi yang akurat, sehingga tidak ada kesan yang seperti saling menuduh di antara para pihak itu. Dimainkan secara komunikasi, apalagi orang mau bawa ke politik lagi. Kan tidak ada untung itu. Hukum tetap hukum dalam konteks menagih uang ini kan, misalnya yang merasa korban itu melapor si A yang menagih, itu kan dia harus bertanggung jawab. Kalau ambil dengan tidak punya tujuan tertentu kan sama dengan orang itu melakukan penipuan kepada masyarakat. Kalau kelompok yang menipu kan, atau orang yang menipu itu, atau beberapa orang yang menipu ini kan tidak bisa Bapak Stefanus Atok bertanggung jawab.
Nah, karena itu saya minta dalam kaitan dengan penagihan uang veteran untuk kepentingan tertentu tanpa disuruh oleh Pak Stefanus Atok sebagai ketua veteran yang berkantor dan beralamat jelas di sana, silakan masyarakat menyampaikan bahwa si A ini yang pernah datang menagih sehingga bisa diketahui. Dan tentang hukum harus masyarakat juga harus memberikan bukti yang jelas. Bukti apa, kwitansi kah, uang yang diambil tanpa kwitansi kah, itu semua kan menjadi korban daripada yang memungut dan yang memberi uang. Nah, dua ini kan harus yang menjadi korban itu yang melapor, selain melapor ke aparat sebagai pengendali daripada organisasi veteran ini, kan beliau juga pasti punya keinginan untuk itu, mencari tahu seterang-terang mungkin supaya jangan saling mengkambing hitamkan masalah ini. Gitu. Nama Joal yang dibunuh, lalu anggota DPR mereka melakukan pandangan-pandangan menuding secara terang dan jelas kepada Bapak Stefanus Atok bahwa dia juga membunuh. Ini kan tuduhan itu kan lebih keji tuh. Padahal proses hukum yang sudah berlanjut akhir sampai di tingkat Mahkamah Agung, yang menurut saya jika itu ingkrah, kalau tidak ada dugaan atau bukti baru sehingga dibuat kasasi, ini kan saya mau kritik dari segi penegakan hukum atau law enforcement-nya itu adalah mekanisme penyelidikan kasus pembunuhan tersebut sejak awal ini kan sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, khususnya Polri, dalam hal ini Polres Belu, atau mungkin juga di backup oleh Polda NTT kan secara profesional. Dan dengan penyelidikan itu dilakukan tingkat penyidikan sampai dengan penetapan tersangka yang berujung pada sidang di Pengadilan Negeri Atambua menghukum para terdakwa itu. Dan para terdakwa juga merasa tidak puas dan sebagainya sampai melakukan upaya banding dan upaya kasasi. Upaya kasasi juga menguatkan kembali putusan pengadilan sebelumnya. Karena itu dalam kaitan dengan pembunuhan yang sudah ditemukan pembunuhnya dan dihukum seperti sudah disampaikan oleh Mahkamah Agung, itu kan harus diterima oleh masyarakat. Tidak bisa dibuat logika baru dan sebagainya. Mengapa saya katakan demikian? Karena oleh aparat penegak hukum pekerjaan yang sudah selesai, hukumannya juga sudah selesai. Para terdakwa kan sudah dipidanakan. Karena itu tudingan dari warga masyarakat atau orang tertentu tentang ada pembunuh baru misalnya, termasuk membunuh, dia harus membuktikan. Kalau dia tidak mampu membuktikan, itu menimbulkan masalah hukum baru. Tudingan yang tidak beralasan kepada seseorang melakukan pembunuhan ini kan ada hukumnya, ada pasalannya, di mana orang itu harus bertanggung jawab. Karena itu saya minta kepada para pihak yang masih menuding-nuding itu, dialah yang bertanggung jawab. Bukan orang yang dituding bertanggung jawab, tetapi dialah yang bertanggung jawab secara hukum, secara sosial kemasyarakatan. Karena mungkinkah dia punya bukti? Kalau dia punya bukti, tunjukkan. Kalau tidak, kan dia harus bertanggung jawab terhadap tuduhan itu. Karena soal ini kan sudah selesai secara ingkrah di Mahkamah Agung. Dan kalau dia tuding misalnya perkara ini yang sudah ada terdakwanya dan sudah dipidanakan dengan hukuman waktu tertentu itu, lalu dia menyatakan itu, menurut saya secara hukum kan pasti menjadi bukti baru kan? Menjadi bukti baru. Silakan lapor sehingga bisa melakukan menggunakan ruang yang namanya peninjauan kembali katakan. Nah, tetapi kan hanya mengungkapkan tanpa ada bukti juga dia hanya mendengar saja, itu kan bukan barang bukti. Dan kalau dia mendengar saja atau dia melogikakan sendiri, dia harus bertanggung jawab atas omongan itu. Ini pidana apalagi dalam kaitan dengan pembunuhan.
pidana dalam kaitan pembunuhan, di mengungkapkan orang lain membunuh, kaulah yang harus bertanggung jawab atas itu. Makanya kalau misalnya sekarang yang terjadi misalnya ada laporan dari Bapak Stefanus yang dituduhkan sebagai orang yang membunuh juga, dia melapor ke aparat hukum, kita tunggu game hukum ini lagi. Dan orang yang memberitahu itulah yang bertanggung jawab. Tidak bisa dia mengingkar lagi. Apalagi sudah diketahui publik tentang dia menuduh secara terang-terangan. Menuduh secara terang-terangan terhadap sesuatu hal yang tidak benar. Ini kan ada konsekuensi hukum. Kalau konsekuensi hukum, sebagai pengacara saya hanya mengatakan bahwa akibat itu ditanggung oleh dia sendiri. Yang penegakan itu ada di polisi. Kalau laporan keluarga sudah ada di sana, hasilnya seperti apa? Ya kita tunggu. Tidak bisa kita bermain bebas tanpa punya pendasaran, bukti juga tidak ada, hanya berkata-kata saja. Kan korban kan yang tersinggung sekarang misalnya sudah melaporkan aparat penegak hukum. Ya kita tunggu hasilnya. Mungkin. Dari Kupang, tim PNTV melaporkan.